Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dio Prasetyo dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 140562517. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena pendidikan yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan Indonesia. Belakangan ini pemerintah mulai mendorong pembelajaran digital. Bahkan AI dan coding pun direncanakan masuk ke sekolah. Namun di sisi lain, penggunaan AI seperti ChatGPT untuk tugas sekolah justru dianggap berbahaya dan banyak dilarang oleh guru maupun institusi pendidikan. Nah, hal ini tuh menyebabkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Kalau AI ini dianggap penting untuk masa depan, lalu kenapa tuh justru siswa takut menggunakan AI? Apakah AI ini benar-benar membantu pendidikan atau malah merusak kemampuan berpikir kritis siswa? Nah, fenomena ini tuh menjadi sangat relevan karena saat ini teknologi berkembang jauh lebih cepat dibanding kesiapan sistem pendidikan kita. Di era digital sekarang, AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari informasi, membuat rangkuman, menerjemahkan bahasa, sampai membantu membuat tugas kuliah dan sekolah. Nah, salah satu AI yang sering digunakan oleh pelajar dan mahasiswa itu adalah ChatGPT. Aplikasi ini tuh mampu menjawab pertanyaan dengan cepat dan mampu membuat tulisan dalam hitungan detik. Karena kemudahannya, banyak siswa tuh dan mahasiswa mulai bergantung pada AI untuk mengerjakan tugas. Nah, akibatnya muncul kekhawatiran bahwa siswa tuh menjadi malas berpikir, tidak membaca sumber aslinya, dan hanya menyalin menjawab dari AI. Bahkan di media sosial pun juga muncul istilah seperti kayak brain rot dan cognitive debt, yaitu di mana kondisi ketika seseorang terlalu bergantung pada teknologi hingga kemampuan berpikirnya itu menurun. Nah, disinilah dilema pendidikan muncul. Di satu sisi, sekolah tuh ingin mengikuti perkembangan zaman dan mempersiapkan generasi digital. Tetapi di sisi lain, sekolah itu juga takut jika AI membuat siswa kehilangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kejujuran akademik. Menurut saya, masalah utamanya sebenarnya bukan pada AI-nya, melainkan pada cara penggunaannya. AI itu cuma kayak alat, kayak sama aja kayak kalkulator atau internet. Yang menentukan akibatnya itu adalah bagaimana manusia menggunakannya. Jika siswa menggunakan AI hanya untuk menyalin tugas tanpa memahami isi materi, tentu itu berbahaya. Namun jika AI digunakan sebagai alat bantu belajar, mencari ide, memahami materi yang sulit, atau melatih diskusi, maka itu AI justru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Tapi sayangnya banyak sekolah tuh masih belum siap menghadapi perubahan ini. Sebagian guru tuh masih melihat AI itu hanya sebagai alat untuk mencontek. Padahal kenyataannya teknologi tidak bisa dihentikan. Cepat atau lambat, AI itu akan menjadi bagian dari pendidikan dan dunia kerja. Kalau sekolahnya hanya melarang tanpa memberi edukasi, sesuatu akan tetap menggunakan AI secara diam-diam tanpa pengawasan dan tanpa etika. Karena itu yang dibutuhkan bukan karena itu yang dibutuhkan itu bukan sekedar larangan, tapi literasi digital dan etika penggunaan AI. Nah, fenomena ini tuh bisa dianalisis menggunakan teori perubahan sosial. Teori ini tuh menjelaskan bahwa masyarakat tuh akan selalu mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi dan budaya. Nah, dalam proses ini, perkembangan AI itu memaksa dunia pendidikan untuk beradaptasi. Namun proses adaptasi ini seringkali menimbulkan konflik. Ada pihak yang menerima teknologi, ada juga yang menolaknya karena takut kehilangan nilai-nilai lama. Nah, selain itu, fenomena ini tuh juga bisa dikaitkan dengan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan kritis. Freire ini berpendapat bahwa pendidikan itu seharusnya tidak hanya membuat siswa menghafal informasi, tapi juga berpikir kritis, tetapi juga mampu
berpikir kritis terhadap dunia di sekitarnya. Masalahnya jika AI digunakan tanpa pemikiran kritis, siswa itu hanya menjadi penerima jawaban instan tanpa proses memahami materinya. Akibatnya, pendidikan tuh kehilangan makna sebagai proses berpikir. Tetapi di sisi lain, AI itu juga bisa membantu siswa memahami materi dengan lebih cepat dan personal. Nah, artinya AI itu bisa menjadi ancaman sekaligus peluang tergantung bagaimana sistem pendidikannya mengelolanya. Menurut saya pendidikan Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan. Kalau terlalu kalau terlalu menolak AI, pendidikan tuh bisa tertinggal dari perkembangan zaman. Namun kalau menerima AI tanpa aturan dan pengawasan, kualitas berpikiran siswa tuh juga bisa menurun. Nah, karena itu solusi terbaiknya itu bukan melarang total ataupun membebaskan sepenuhnya, melainkan mengajarkan penggunaan AI itu secara bijak. Guru tuh perlu mulai beradaptasi dengan teknologi. Sekolah juga harus mengajarkan etika digital, cara mengecek cara mengecek informasi, dan cara menggunakan AI sebagai alat bantu belajar bukan sebagai mesin mencari jawaban yang instan. Nah, di masa depan, kemampuan yang paling penting tuh bukan lagi sekedar menghafal jawaban, tapi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya dari materi saya ini tuh, fenomena penggunaan AI dalam pendidikan menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan Indonesia tuh sedang menghadapi tantangan besar di era digital sekarang. AI itu bukan musuh pendidikan, apa ya, tetapi juga bisa mencari tapi juga bukan solusi ajaib yang untuk semua masalah pendidikan. Itu bukan solusi ajaib. Yang menjadi tantangan utama itu adalah bagaimana manusia itu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan oleh teknologi. Nah, karena pada akhirnya pendidikan itu bukan hanya soal mencari jawaban yang cepat, tapi tentang bagaimana manusia itu belajar berpikir, memahami, dan menggunakan ilmu dengan bijak. Oke. Sekian, terima kasih. Bye bye. Sekian dari saya tuh, ya gitu aja ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.